Islami bersama Rumah Sehat Indonesia. Ada Pak Alfian di studio saat ini, Kondakwat. Jadi bagi Anda yang ingin berkunjung ataupun ingin berobat ke Rumah Sehat Indonesia, Anda bisa mengunjunginya di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 4, RW 4, Kafling PTB DKI Pondok Kelapa. Nomor teleponnya ya di 021 864 8904 atau di nomor HP. Ini HP Pak Alfian Ya, langsung HP ya. saya langsung ya. Di 0813 8326 2040. Baik, langsung saja ada Muldoko di Cilengsi, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Alfian, pinggang saya kalau posisi telungkup atau ruku ini suka ngejeltit, sakit untuk beberapa hari, merasa begitu. Apa ini saraf terjepit? Terima kasih. Ya, jadi kalau kita mau menentukan saraf kejepit itu memang kita harus MRI ya, udah jelas ya. Tapi dari gejala-gejala ya, karena saya sering mendapatkan pasien yang datang juga begitu, ya kemungkinan besar memang ada saraf kejepit. Jadi kalau dia nggak hilang-hilang, kalau kita otot itu biasanya beberapa hari aja hilang ya. Tapi kalau dia nggak hilang-hilang, kemungkinan ada posisi tulang yang salah ya, atau saraf kejepit tadi ya, karena dia ketekan ya. Tapi kalau dia misalnya 3 hari dia kasih hot cream atau apa, nah kemungkinan cuma otot ya, itu di muscle aja cukup ya. Tapi kalau sudah dia setiap ruku ketarik, oh udahlah jelas ya posisinya. Nah, anak tadi yang pagi tadi bawa ronsen juga ya, memang terjadi skoliosis, bending ke kanan di lumbalnya ya, jelas ya itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfian. Semoga cepat sembuh untuk Pak Muldoko. Kemudian ada Pak Yanto di Bekasi. Pak Alfian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Alfian, mohon maaf mau bertanya, kalau untuk tumit kaki buat jalan kurang nyaman, terutama ketika bangun tidur, ini gejala apa Pak Alfian ya? Terima kasih. Ya, tumit ini kadang-kadang artritis bisa ya, peradangan sendi di bagian tumit, atau ada kapur bisa juga, atau posisinya panjang sebelah ya. Kemarin ada teman saya akrab lah ya, dari kuliah dulu ya, kuliah di Palembang. Nah, istrinya mengalami begitu ya. Saya bilang, dia udah dipijit enak sebentar, sakit lagi, dipijit enak lagi sebentar, sakit lagi. Nah, kemarin dia ke saya berkunjung ya, alhamdulillah dibenerin sekali, sudah enak ya, karena posisinya panjang sebelah, jadi dia neken sebelah, ketumpu sebelah, jadi akhirnya tumit itu sakit ya. Nah, makin dibiarkan nanti makin kapur biasanya. Nah, kapur udah sakit lagi karena kena osteofit ya, tulang-tulang muda muncul, ketekan sakit ya. Jadi coba ibu tengkurap, luruskan kepalanya, lihat tumitnya kanan kiri ada nggak panjang sebelah ya. Kalau panjang sebelah kemungkinan dari situ, udah jelas ya. Oke. Baik. Kemudian ada Ibu Ian di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Saya mau bertanya, saudara saya waktu itu kan tekanan darahnya tinggi sampai pingsan, ada penyumbatan darah di otak, sampai operasi, terus koma sampai 1 bulan, sampai bikin lubang di leher untuk membantu pernapasan. Sekarang stroke, tangan kanan sama kakinya lumpuh. Bahkan sampai sekarang berbicaranya juga belum lancar, sudah 6 bulan. Tadinya terapi, sekarang sudah tidak lagi karena biayanya kan lumayan tinggi, tiap minggunya 2 kali Pak Alfian. Gimana caranya supaya cepat pulih lagi? Bolehkah diurut atau dipijat terus dibalurin minyak serai? Usianya 37 tahun. Oke. Oh, 37 tahun? Iya. Masya Allah ya. Jadi ya makanya tadi penyakit ini tidak mengena bagi yang tua aja ya, tapi yang muda juga. Makanya kita juga pola makan kita harus kita benar-benar kita atur ya, dan udah jelas ya masalah itu dari perut ya. Jadi memang itulah ya, kalau waktu saya 98 pun ya karena enak makan terus saja ya Mas ya. Akhirnya saya mikir, saya harus nggak begini, Alfian kamu nggak begini. Jadi mindset saya ubah ya. Karena kita temuin pasien dengan masih muda jantung ya, ketemu pasien stroke masih muda. Nah, akhirnya kita ubahlah mindset kita. Nah, saya juga berjuang untuk nurunkan berat badan itu luar biasa ya.
Ya alhamdulillah ya turun ya signifikan ya dari 98 jadi 88 ya. Nah, itu pun makan juga saya atur-atur. Kalau saya mau makan kambing sebulan sekali, karena olahan kambing sekarang kan udah jelas lah ya pakai apa ya. Gitu. Nah, jadi pola makan kita ya pertama ya hindari makanan-makanan yang menaikkan tensi ya, garam, kambing, kopi ya, duren ya, itu hindari. Nah, tapi kalau pasien tadi sudah stroke-nya lama, nah itu akan sulit untuk kita terapi karena sudah ada sel-sel sarafnya yang mati ya. Jadi kalau dia penyumbatan berarti infak. Ya, infak itu di kepala akhirnya oksigen kan tidak mengalir ke saraf-saraf. Oksigen itu kan bawa nutrisi ya. Oksigen itu darah itu bawa oksigen dan nutrisi ya. Nah, apabila oksigennya tidak ada, sel saraf pasti akan mati. Nah, itu efeknya dari situlah terjadi eh, ngomongnya agak cadel ya, kelumpuhan tangan kanan, tangan kiri ya. Nah, itu karena penyumbatan di kepala. Nah, biasanya saya terapi dengan terapi lintah, tapi syaratnya pastinya tidak lama ya. Kalau sudah lama tuh perubahannya sedikit biasanya ya. Kalau dia cepat perubahannya banyak. Itu saya banyak ngalamin. Ada yang koma ya, di YouTube saya itu ada ya yang koma ya. Terus ada kemarin pasien ngasih saya dari nggak bisa jalan, Ibu Hajatitin, apa kabar ya Ibu ya. Jadi anaknya sendiri ngirim ke saya, Mas Alfian ini testimoni ya, ya sudah alhamdulillah untuk dakwah ya Bu saya bilang. Nah, jadi kalau udah lama agak sulit. Tapi kalau mau tadi di muscle, diurut dengan minyak, boleh, nggak ada masalah. Karena kan kekakuan sendi dia. Karena dia ada yang tersumbat, ya, sebelah kiri tersumbat kepalanya, sebelah kanan yang anggota badannya biasanya lumpuh, ya. Dia silang, ya. Kalau stroke itu silang. Kalau kiri kena kepalanya, kanan yang kena, ya. Atau sebaliknya. Nah, boleh itu orang-orang stroke kan dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Iya. Nah, kita bantu muscle karena supaya apa? Sendi-sendinya nggak kaku. Kalau dibiarin dia ngerapet terus atau dia apa neku terus ya. Nah, itu akan lengket ya. Jadi kita muscle boleh dengan minyak, ya dengan minyak apapun ya. Itu boleh ya, tapi jangan terlalu panas juga. Nanti dia kebakar ya. Pelan-pelan kita urut lurus, lurus, lurus boleh ya. Kita cari pahala ya. Kita urut pelan-pelan ya, gitu. Oke. Baik, Pak Fian. Baik. Baik, sudah ada telepon. Ya, Telepon sudah ya. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa di mana ya? Ibu Iya, di Ibu. Bekasi, silahkan Ibu. Iya. Mm-mm. Bu, mohon maaf, volume radionya dikecilin dulu ya Bu. Atau Ibu sedikit menjauh dari radio. Iya, feedback dia, Ibu. Biar nggak feedback. Ya, silahkan Ibu. Sudah? Udah bagus tuh. Oh, sudah. Mm-mm. Feedback lagi. Pebos termasuk. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oke. Jadi tiap hari itu keluar tapi nggak terkontrol gitu atau gimana? Oh, nggak terkontrol ya. Eh, tapi hanya kemarin waktu penanganan BAB itu cuman pakai mikrolak terus-terusan. Dikasih apa? Apa ya? Ya, jadi side effect ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Jadi dikasih pencahar lah ya intinya. Nah, dari situ mulai berapa tahun dia begini bisa apa? Enggak, maksudnya sudah dia sering BAB begini kapan?
Oh, efek sampingnya ya. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi selama selama 7 tahun ya kalau tidak salah, berarti BAB-nya tidak terkontrol gitu Bu. Iya. 6 tahun Oh, berarti. 6 tahun 6 malah tahun. udah. Jadi Ya. dia pop aja ya, nggak tahu langsung pop, nggak tahu langsung pop gitu. Gitu ya, Bu? Oke, ya sudah. Baik, sudah Ya, coba ya. ya, Oke, baik, terima kasih Ibu Uus. Iya, ya, sama-sama Ibu makasih. Uus, Ya, jazakallah, semoga cepat sembuh jadi Ibu ya. jelas ya dari efek dari obat ya. Jadi karena dia menggunakan pencahar terus, akhirnya malah berlebihan ya. Hmm. Ya kayak hormon ya, misalnya kita disuntik hormon ya, wanita untuk nggak hamil misalnya. Nah, akhirnya kan hormon tuh terganggu, metabolisme terganggu ya. Nah, ini pun mungkin karena dulkolak tadi atau mikolak tadi masuk ya, mungkin ada pengaruh fisiologinya terganggu ya, mungkin di situ ya, tapi belum tahu nih penyebabnya ya. Jadi pokoknya intinya dia sering makan pencahar, menggunakan pencahar dari anus ya, akhirnya malah BAB tanpa terkontrol ya. Nah, saya belum tahu jawabannya karena apa ya, tapi dicoba ya, cari herbal-herbal yang memang dia menahan feses ya, menahan untuk BAB-nya supaya tidak eh, terlalu lancar ya, terlalu sering keluar. Nah, boleh juga tadi senam juga boleh ya untuk mengencangkan otot-otot. Tapi sih masih muda, masih anak-anak biasanya kencang ya. Nah, coba dengan dia sering minum teh aja ya. Teh itu kan dia bersifat tanin ya. Jadi menahan absorpsi. Jadi dia teh hijau boleh ya, itu ya menahan absorpsi. Jadi dia mengeraskan feses ya. Nah, itu boleh digunakan ya. Coba sering-sering minum teh ya, itu. Baik, Ibu Uus, semoga terjawab dan semoga cepat sembuh ya Bu ya. Kita ada penelpon kembali yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Pak? Pak Abdurrahman di, silakan Pak. Berapa lama Pak stroke-nya Pak? Oh, udah lama ya. Jadi yang Bapak rasakan sekarang apa? Masih bisa sulit jalan atau sudah bisa jalan? Kaku ya. Oke, kaku ya berarti ya Pak ya. Ya, yang kanan Bapak kakinya masih masih merengkel nggak Pak? Masih jari-jarinya merengkel nggak kalau jalan? Merengkel, merengkel. Datar atau merengkel? Oke, oke. Ya udah. Oke, Pak. Baik, Ya, ya. ya, Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Akan ya. dijawab oleh Pak Alfian. Sama, Makasih. terima kasih ya Pak. Jadi memang kalau stroke udah lama nih perubahannya sedikit, tapi daripada nggak ada perubahan, yang penting kalau menurut saya diterapi, karena kan dia sudah kaku ya, aliran darah pun juga nggak lancar di bagian situ. Nah, memang biasanya saya gunakan terapi lina untuk melancarkan aliran darah tujuannya ya. Nah, darah tadi kan bawa nutrisi dan oksigen. Nah, nanti kita kasih nutrisi juga di otaknya ya, supaya tidak degeneratif ya, tidak semakin menurun ya. Itu insya Allah sih bisa diterapi Pak, cuman perubahannya kemungkinan sedikit karena sudah 4 tahun 4 bulan. Terapi bermasyarakat Indonesia ini berapa kali seminggu Pak? Kalau terapi lintah itu biasanya saya lakukan seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, tapi kalau tulang selang 1 hari boleh. Ya, tapi tergantung pasien. Kalau saya kan tidak menargetkan, yang penting pasiennya bisa, kapan datang, silahkan appointment ya gitu. Sekarang pasien untuk saat ini kita janjikan semua di jadwal. Jadi kayak tadi pagi ada 5, ya siang tadi ada lagi ya gitu. Jadi di jadwal sekarang ya, nggak kayak dulu numpuk 20 lebih ya, nggak lagi ya. Gitu karena sekarang protokol Covid ya. Jadi saya batasin 10 orang biasanya ya. Jadi selang-selang Mas. Masih Jadi janjian dulu kan? janjian.
Janji Jadi dulu ya. ya, jadi pasien misalnya datang jam 9. Nah, nanti saya janjikan lagi 9.30. Jadi pasien yang satu pulang, yang satu masuk, pulang, satu masuk. Jadi nggak ngumpul di situ. Iya, iya, Ya, betul. itu. Baik. Nah, sebenarnya kalau untuk stroke ini gejalanya apa dan pertolongan pertamanya apa sih Pak Alfian yang tepat? Ya, stroke ini karena penyumbatan biasanya atau karena tensinya tinggi, pecah pembuluh darah ya. Eh, jadi dia bisa pecah, hemoragi atau non hemoragi. Ya, biasanya karena makanan ya. Makanan itu yang berlemak atau gula ya. Pokoknya karena sumbatan, Mas. Jadi sumbatan itu bisa karena makanan kolesterol atau gula ya. Dan itu akumulasi. Bukan saat itu dia makan berlemak dia langsung kena stroke, enggak. Ya, pasti diakumulasi ya. Atau ya tensinya tinggi, stresnya tinggi, ya meningkat tensinya bisa pecah pembuluh darah. Ya itu. Nah, ya caranya ya kita memang harus hindarkan makanan-makanan ya, ikhtiar kita makanan-makanan yang jangan berlemak ya. Terus gula-gula kita kurangin asupan gula. Ya, itu yang utama. Nah, kalau penanganannya ya kalau saya di klinik ya saya gunakan terapi Linta karena enzimnya itu yang digunakan. Terus dikasih herbal dari dalam untuk membuka sumbatan-sumbatannya ya. Makanya ada pasien yang koma, dia sudah bisa jalan, ada di YouTube tuh, udah bisa bawa mobil malah ya. Nah, kemarin pandangannya tidak wide, tidak lebar ya, karena kena stroke di matanya. Nah, karena baru udah lumayan dari dia baca yang kecil tuh nggak bisa, sekarang udah bisa ya itu. Nah, kalau cepat penanganannya sel saraf yang mati tadi bisa cepat dicegah ya itu. Ternyata Kemudian banyak banyak juga khasiat untuk kesehatan ya. banyak Pak ya, kan Mas Agus karena di jurnalnya juga banyak Mas Agus. Buka aja di Google itu leads ya. Kalau Lintah tuh leads ya. Nah, makanya saya sekarang kan dari dulu ya saya pernah ya Lintah tuh. Jadi di atas tuh banyak banget ya. Ada puluhan ribu kali ya. Jadi orang-orang apa kalau orang kan banyak mungkin saya nggak tahu mungkin mendapatkan atau apa kadang musim kering tanya saya Pak Alfian dulu kamu saya kan nggak saya jual kan ya saya pakai gunakan sendiri ya gitu ya. Baik Pak Alfian. Ada Ibu Nurlia asal di Sukabumi, usianya 50 tahun. Assalamualaikum Pak Alfian. Sudah beberapa tahun ini sendi jari tangan saya kaku. Bagaimana mengatasi? Oh, trigger point itu ya sendi jari ya. Jadi trigger point. Jadi trigger point itu kapan kita tekuk, dia baliknya susah. Jadi kita harus bantu dulu ya. Jadi dia tekuk, bantu pakai tangan yang lain ya. Tek baru ya. Nah, itu namanya trigger point ya. Nah, Ibu bisa urut ya. Misalnya jari telunjuk Ibu yang sakit ya, yang nggak bisa kaku, yang nggak bisa balik ya. Nah, Ibu tekan di pangkal jari ya, di telapak tangan, pangkal jari. Ibu tekan-tekan dengan lembut, dengan sirkumnya, dengan putaran ya. Putaran pelan-pelan, terus memang sakit ya, sakit pelan-pelan, pelan-pelan, pelan terus tekan. Nah, terus yang sendi yang kaku tadi Ibu juga putar pelan-pelan, pelan-pelan. Terus telunjuknya Ibu tarik, tarik ke arah menjauhi tubuh ya, ya ke arah distal ya. Nah, terus ditarik ya, terus tadi muscle lagi sampai di muscle pergelangan tangan, di waist-nya ya, di pergelangan tangan itu di muscle juga ya. Nah, itu Ibu kendor-kendorkan, boleh Ibu juga tarik lagi ya ke arah distal boleh ya. Ibu tekukin ke fleksi ekstensi boleh ya, itu juga sangat berpengaruh. Nah, dia itu kadang kaku di ligamennya, jadi pas dibalikin klak klak gitu ya. Itu caranya Ibu ya. Nanti jangan lupa ya WA ke saya, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, masing-masing orang satu. Sarannya apa? Nanti saya bikin videonya. Ya, insya Allah saya bikin videonya satu-satu. Tapi jangan satu orang 10. Nanti saya nggak terkerjain dimarah-marahin lagi. Ya, maksudnya satu-satu dulu, satu-satu. Nanti saya pelan-pelan saya bikin videonya ya. Kalau kebanyakan dikomplain Pak Alfian. Karena saya bukan YouTuber ya. Jadi YouTube saya itu hanya memberikan informasi. Jadi kalau ada pendengar yang belum dengar, saya upload di situ. Ya, bukan memang khusus memang mau bikin YouTuber ya. Ya itu aja kadang-kadang sempet, kadang-kadang nggak saya upload ya. Kadang upload tuh lumayan juga Mas, kalau filenya gede lama ya itu. Baik, kita ke Pak Subardi Pak Alfian. Oke. Saya pria usia 68 tahun, tekuk saya sering kaku dan sakit, padahal tensi tidak tinggi. Apa obatnya dan di klinik Bapak apakah ada obatnya? Kolesterolnya? Tidak disebut. Jadi tensi tinggi Enggak, bisa. tensi tidak tinggi. Ya, tensi tinggi bisa memang tekuknya berat, tapi kolesterol tinggi bisa juga.
Makanya saya tanya kolesterolnya ada nggak di situ. Tidak. Nah, jadi kolesterol tinggi juga bisa tengkuknya pegal ya, atau memang cervicalnya terganggu. Ya coba cek dulu kolesterolnya ya. Kalau memang kolesterolnya tinggi ya kolesterolnya. Kalau herbal ada ya, untuk kolesterol, untuk tensi ada semua ya. Itu. Mm-mm. Kalau memang bagus semua, cervicalnya yang kejepit biasanya. Baik. Kemudian dari Bunda Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Saya ingin Assalamualaikum. bertanya, Pak Alfian, kalau jatuh atau jatuh terduduk, selain berpotensi kena saraf kejepit, apa juga ada hubungannya ke saraf mata? Ada tetangga saya gara-gara jatuh disepelekan karena ia tidak merasa apa-apa jadi cuek, namun seminggu 2 minggu kena ke mata menjadi rabun dan lama-lama tidak bisa melihat sama sekali. Ya, jadi mata keluhan ke mata ini banyak sebabnya ya. Jatuh terduduk tuh bisa, Mas. Karena tadi yang saya bilang, hipotalamus itu menghantarkan sensorik ya, dari indera kita menuju ke motorik. Motorik itu tulang belakang kita digerakkan motorik kita. Nah, apabila tulang belakang kita terganggu, ada saraf yang memang menuju ke mata, karena kan dia nyambung, efek domino ya, dari tulang sakrum sampai ke tulang leher. Nah, apabila dia ada katakan duk ya, nah mungkin ada kejepit saraf di situ yang untuk bagian mata ya. Nah, itu akan terganggu. Ya bisa penyebabnya ya, atau penyebab yang lain bisa juga ya, degeneratif ke mata ya, karena genetik juga bisa ya. Oke. Baik, Ibu Liza, semoga terjawab. Kemudian ada Ibu Nia di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. ingin bertanya, saya itu buang air besarnya tidak setiap hari, jadi bisa sampai 1 minggu sekali. Ini Oh, kelamaan bagaimana, ya. Pak Alfian? Oke, kelamaan ibu tuh ya. Coba ibu pertama konsumsi pepaya ya, sehari itu 1 buah ya. 1 buah tuh boleh pagi sore dibagi 2 ya. Itu dulu coba ya. Kalau nggak mempan, ibu cari tanaman namanya jati Belanda ya, itu juga mengencerkan feses ya. Atau ibu, jadi cara dia untuk menurunkan feses cepat itu banyak caranya. Kita menggunakan laksan juga bisa ya, laksatif. Jadi laksan itu untuk mempercepat turunnya feses ya. Misalnya kita konsumsi lidah buaya atau agar-agar, rumput laut ya, segala macam. Nah, itu cepat menurunkan transitnya feses ke pembuangan ke rektum ya. Nah, atau kita mengencerkan feses itu sendiri ya, tadi dengan pepaya tadi bisa ya, dengan jati Belanda bisa ya. Jati Cina jangan dulu ya, karena jati Cina itu terlalu moncor ya. Gunakan itu dulu ya. Kalau memang dia bagus ya, udah aman ya itu. Nah, kalau memang umurnya udah umur, bisa juga peristaltik ususnya bermasalah ya. Ibu tadi umurnya berapa? Nggak ada ya? Tidak disebutkan. Nah, kalau umurnya sudah tua, biasanya peristaltiknya sudah mulai bermasalah. Nah, itu bisa kita semprot, maaf ya, kita semprotkan sabun atau ada sabun batang, kita masukkan ke anusnya untuk merangsang peristaltik usus ya. Itu. Oke. Baik. Ada hamba Allah di Sukabumi, usianya 51 tahun. Kolesterol saya 240, Woi, mantap. asam urat 4,7 dan gula 111. Herbal apa yang bisa membantu untuk menurunkan? 111 puasa atau sewaktu? Eh, Puasa atau sewaktu? Tidak disebutkan. Waktu semua. Oke, jadi kolesterol yang tinggi ya, yang lain bagus semua ya. Kalau kolesterol normal berapa sih? 200. Nah, dari 240. Ya, lebih 40 ya. Nah, kolesterol Bapak tuh tinggi. Coba asupan makan tadi, kembali lagi kita asupan makan ya, kembali lagi asupan makan. Karena ibaratkan tubuh kita ini bak, tapi kita isi sampah semua ya, pasti bermasalah ya. Jadi asupan makan Bapak, hindarin makanan-makanan yang berlemak seperti keju, coklat, nasi uduk ya, mentega, Itu enak. terus seafood ya, udang, kerang, cumi, kepiting ya, yang enak-enak ya, Enak banget. kuning telur ya itu. Nah, itu kita kurangin ya, kurangin dulu Mas kurangin dulu, ya, ya. ya. Jangan kurangin sedikit, pagi makan, siang makan, sore Siap. makan. Namanya sedikit-sedikit makan, sama aja. Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Aduh, beda jauh ya. Jadi itu. Jadi pertama asupan makan dulu ya.
Nah, itu yang Bapak kurangi ya, baru kita kasih herbal. Karena percuma kita obatin tapi pola hidupnya masih 4 sehat 5 sembarangan ya. Jadi harus pola hidupnya yang diubah ya. Nah, apalagi saat new normal ini ya, pola hidup kita yang harus kita ubah ya Iya. supaya kita sehat ya. Memang semua itu jodoh maut rezeki Allah yang atur, tapi kita harus ikhtiar ya, ikhtiar dulu ya, usaha dulu. Nah, Bapak bisa gunakan untuk menurunkan kolesterol bawang putih kalau Bapak nggak ada mah ya. Temulawak ya. Temulawak gunakan tambah kunyit ya, karena temulawak suka nggak enak juga di lambung. Jadi ada kunyit ya. Jadi pertama bawang putih, temulawak, kunyit, seledri juga boleh. Seledri kan anti-hiperlipidemia juga ya. Boleh tambah daun salam boleh ya. Jadi bawang putih, temulawak, kunyit, seledri, satu lagi daun salam ya. Kalau Bapak punya daun sukun boleh juga tambahkan ya. Atau Bapak punya sambung yaw boleh ditambahkan. Itu anti kolesterol ya. Itu bisa dikonsumsi harian, Bapak rebus ya, minum airnya. Oke. Oke. Semoga Kalau tidak. teknik perebusan pernah saya bahas juga ada kayaknya ada di YouTube ya. Teknik perebusan. Jadi nggak perlu diulang lagi kan ya. Panjang diulangnya. Nah, kita juga sudah berada di penghujung waktu ini Pak Alfian. Tapi Iya. ada beberapa pertanyaan saya coba akan selesaikan semuanya. Pak Alfian dari Bapak Ari di Ciledug. Istri saya ada keluhan kalau melakukan pekerjaan rumah tangga agak berat dengan tangan kanan, selalu di bagian bahu kanannya nyeri. Frozen shoulder. Seperti masuk angin dan pegal-pegal. Bukan, itu frozen shoulder. Udah ketahuan. Udah ketahuan. Oh iya, jadi monggo Pak Alfian jawab. Jadi kalau sudah dia gerakan nyeri sebelah aja di bahu udah biasanya frozen shoulder ya. Kekakuan sendi biasanya udah frozen shoulder. Karena banyak banget pasien yang akhirnya terbatas ya, mobilisasi hasilnya terbatas ya, limitasi sendi, jadi tidak bisa diangkat terlalu full atau dia nyeri ke atas atau ke belakang dia nyeri ya, atau dia gunakan nyeri. Nah, itu biasanya frozen shoulder. Buka di Google frozen shoulder apa ya. Nah, biasanya saya terapi itu saya benarkan posisinya ya. Oh, tulangnya ya? Tulang yang nyangkut antara sendi bahu boholnya itu ya, konvev sama konkavnya itu nempel ya, itu. Insyaallah bisa sembuh ya. Insya Allah, bismillah. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit Indonesia Pak. Iya. Kemudian dari Pak Ari di Ciledug, ini sudah ada Pak Sofian di Waringin Jaya. Pak Alfian, kemarin saya kan rutin minum obat TB paru selama 9 bulan. Terus ada orang yang memberitahu suruh minum kunyit, katanya bisa mengobati paru-paru. Apakah betul kunyit bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti paru-paru, jantung, mah, kolesterol darah tinggi, diabetes, asam urat, dan lain sebagainya? Saya juga selain TB paru ada TB tulang juga Pak. Ya, biasanya TB paru itu kalau nggak di paru-parunya karena TB tulang, bisa juga TB kelenjar ya, di leher ya. Jadi TB itu ada 3. Nah, nanti kalau ke TB tulang nanti nyeri tulangnya, jadi cepat-cepat diobatin. Nah, memang obat medis itu keras, tapi dia bisa membantu karena herbal itu pelan sifatnya, sedangkan bakteri tuberkulosis itu cepat ya. Kalau menurut saya teruskan obat medisnya ya. Nah, kunyit itu memang antibakteri, tetapi banyak larinya ke lambung ya, untuk pylori ya, bakteri di lambung ya. Nah, itu biasanya ke lambung kunyit. Nah, kalau untuk ke jantung, untuk ke kolesterol itu kurang kuat ya. Kalau untuk ke jantung, kolesterol bisa bawang putih, itu banyak banget jurnalnya ya. Jadi kunyit itu tidak kuat, apalagi ke paru-paru ya, tidak kuat ya. Arahnya salah ya. Jadi kalau Bapak mau buka, jangan kata orang ya. Kalau kata orang dia memang sekolah, dia memang paham, boleh ya. Tapi kalau kata orang dia cuma dari kata orang, nanti jadi salah, hoax ya, apalagi kita sebarkan lagi ya. Nah, Bapak buka aja di Google kunyit ya, kurkuma ya, buka di Google jurnal ya, lihat kunyit itu apa ya, efikasinya apa ya, efektivitasnya apa, di situ udah ketahuan semua ya. Tapi selama saya belajar, kunyit itu untuk lambung sangat bagus ya, tapi kalau untuk paru-paru kurang kuat ya, sama untuk kolesterol kurang kuat ya. Itu tadi saya tambahkan kunyit karena ada temulawak, takutnya perih. Temulawak kalau banyak-banyak nggak enak, nggak nyaman di lambung. Saya tambah kunyit karena
untuk menormalkan, menstabilitasnya. Jadi kita juga harus tahu, oh ini tanaman ini nggak cocok tunggal, kita tambahkan dengan tanaman lain, ya untuk dia bersinergi maksudnya, ya. Iya. Jadi tidak, ya ada aturan juga cara-caranya, ya. Nah semakin jam terbang tinggi semakin banyak pengalaman, ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung out. Nah ilmu kita cari Iya. dan kita praktekkan di lapangan, ya akhirnya banyak ketemu case yang ya, kita bisa kombinasi. Nah, itu pengalaman guru yang ya, subhanallah. Nah itu ya, waktu itu ya memang benar-benar luar biasa, ya. Nah, Mas Agus sangat beruntung Iya, karena sering share dengan saya ilmu yang saya terapkan lama, Mas Agus dapat cernak cepat. Alhamdulillah. Subhanallah. Maka Itu. nikmat mana lagi yang saya dustakan ya. Baik Pak Alfian, Alhamdulillah. ada pendengar kita di Semarang ini Pak Alfian. Ada Mas Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alfian, keluhan saya pergelangan tangan kanan sering kesemutan jika naik motor. Kaki kanan juga berat dan sedikit kebas. Lalu, kanan ya, kanan Kanan. semua ya. Kanan. Oke. tangan dan kaki sering nabrak atau menyentuh sesuatu sendiri serta ngomong kadang belepotan Udah atau jelas susah. ya, makanya tadi. Gejalanya penyakit apa? Ya, stroke ya, udah jelas ya. Tadi kanan sebelah semua yang tadi saya jelaskan. Kalau dia stroke atau penyumbatan biasa kanan semua. Kalau dia cuma tangan belum tentu, ya, atau cuma kaki belum tentu. Tapi kalau sudah dia dua belah kanan atau kanan ada kesemutan lagi, ya, ada suka ketabrak, ya, berarti ada masalah di kepala, ya. Kepala kiri yang kena, kanan yang kena, ya silang dia ya. Jadi Bapak coba CT scan boleh, atau Bapak kurangi asupan makan yang berlemak dengan yang bergula. Mungkin ada gula, atau cek lab dulu ya. Gula, kolesterol, asam urat yang umum aja dulu, 3 itu. Ya, tapi kolesterol yang lengkap ya. Kalau gula Bapak memang yakin ada gula, HbA1c ya. Jadi jangan gula puasa, gula PP 2 jam, HbA1c. Ya, takutnya terlalu tinggi. Kemungkinan gejala stroke Pak ya, cepat-cepat ya, bukan saya ini tapi karena pengalaman ya. Cepat-cepat diobatin ya, takutnya terjadi kelumpuhan. Baik. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Yeti. Suami saya usianya 63 tahun. Kalau habis makan apa saja selalu sakit perut ke toilet untuk BAB. Ini sudah lama. Sama tulang belakang bungkuk dan badannya kurus, tidak mau gemuk. Pengobatannya apa? Saya juga punya kolesterol 299. Tuh, penimbangan dosanya 9. Asam urat 8,1. Aduh. Umur saya 56. Pemeriksaan waktu puasa harus minum apa ya? Pemeriksaan puasa harus minum. Maksudnya diperiksa waktu bulan puasa. Oh, Gitu. berapa gulanya? Gulanya tidak disebutkan. Oke. Yang asam urat udah tinggi. Kalau wanita itu batasnya 6 ya. 5,5 sampai 6. Tadi 8,1. Kolesterol juga 299 ya. Sekali. Satu lagi 300 ya. Ya kan poin 1 300. Nah, jadi 200 itu udah maksimal. Jadi Ibu benar-benar pola makannya dulu ya. Pola makannya diatur lagi, turunkan asam uratnya, turunkan kolesterolnya. Di YouTube saya ada pantangan kolesterol, pantangan asam urat. Buka ya. Jangan lupa di-subscribe ya biar semangat. Loncengnya bunyiin. Jadi kalau ada update dia langsung dapat ya, itu ya. Nah, itu di situ ada ya. Ibu baca dulu, resapin pantangannya. Nah, mulai Ibu ubah mindset, kurangin ya. Nah, terus tadi yang BAB tadi, saya tadi umurnya nggak tahu ya tadi ya. Kalau memang Ibu tidak disebut. Ya jarang olahraga, coba usahakan olahraga untuk mengencangkan otot pinggul ya. Ternyata otot pinggul tuh kalau bermasalah, dia bermasalah Mas. Ada case juga orang yang nggak hamil-hamil ternyata otot panggulnya bermasalah, miring sebelah ya. Akhirnya tuba fallopinya tuh tidak dihantarkan ovumnya itu tidak dihantarkan lewat tuba fallopi karena miring ya. Ada juga kasus begitu. Jadi tulang belakang ini luar biasa ya, struktur tulang belakang. Nah, ada lagi otot saya lupa nama ototnya yang membantu tulang panggul itu. Nah, dia tuh ada otot di situ. Nah, ototnya kendor, banyak terjadi ke orang-orang umur ya. Kencing nggak bisa nahan, kadangnya langsung kencing aja ya. Bukan anyang-anyang ya, anyang-anyang beda ya. Kencing dia nggak bisa nahan, langsung kencing aja. Atau BAB nggak bisa nahan, dia langsung BAB ya. Karena otot panggulnya yang tidak kencang lagi ya, karena jarang olahraga ya. Jadi kita kalau umur tua pun kita usahakan olahraga ya.
walaupun kita jalan ya jalan cepet ya, tapi jangan jingkrak-jingkrak ya. Kata Pak Alfian olahraga jingkrak-jingkrak aerobik, aduh gawat ya. Jangan ya, maksudnya yang sesuai dengan umur kita. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, siap Pertanyaan terakhir ya, siap. menutup juga. Assalamualaikum Pak Alfian. Saya Ibu Yanti dari Kosambi. Umur saya 50 tahun. Keluhan saya, tangan, jari sama jari kaki suka kesemutan, kadang panas dan juga suka pusing. Ya, jadi kalau dia kesemutan udah otomatis itu penyumbatan ya. Bisa penyumbatan pembuluh darah atau karena saraf ya. Tapi kalau banyak case-nya itu kalau sudah kaki tangan itu kemungkinan penyumbatan ya. Tapi kalau cuma tangan doang bisa juga sarafnya ya. Nah, coba ibu perhatikan gula ibu tinggi enggak ya, terus kolesterol ibu tinggi enggak, cek lab ya. Nah, kalau memang ini tinggi ya kita obatin ya. Pertama kita alirkan darahnya, darahnya lancar, sumbatannya pasti kebuka ya. Atau kekentalan darah bisa juga kesemutan, kayak tangan kita ditekan lama itu kan kesemutan karena aliran darahnya nggak lancar atau kental darahnya. Nah, kita incirkan. Nah, dengan terapi dan herbal, biasanya saya gunakan terapi lintah kalau untuk penyumbatan, udah jelas ya. Herbal untuk dari dalam ya. Jadi ibu coba cek dulu lab ya, boleh ibu nanti WA ke saya kalau ada labnya ya. Banyak kok pasien yang bukan pasien malah ya, pendengar radio nanya ke saya balas. Tapi ya harap maklum kalau misalnya saya nggak sempat balas. Ada juga yang suka marah ya, saya nggak balas karena nggak sempat, saya kuliah lagi sekarang jadi waktunya juga terbatas ya. Nah, terus juga kadang-kadang nanyanya saya membingungkan. Kemarin tuh ada yang nanya, Mas, saya sudah sembuh dari sudah periksa, sudah sembuh kolesterol, jantung, apalagi kemarin tuh. Nah, tapi saya masih ngeluhkan apa ya kemarin saya lupa. Jadi saya tuh bingung ya mau jawabnya apa, karena jawabnya sudah sembuh gitu kan. Tapi ada keluhan ya dan tidak mendetil. Nah, saya bilang Bapak coba cek di YouTube aja, kecuali mungkin ada jawaban di sana ya. Nah, maksud saya kalau mau bertanya agak detail ya. Iya. Agak detail, jangan saya kena gula saya misalnya 150. Nah, kan saya nggak tahu itu puasa atau sewaktu. Kalau sewaktu kan normal. Kalau puasa dia sudah nggak normal, ya. Nah, maksudnya detail ya. Terus berat badan, tinggi badan, ya, karena itu bersangkut paut dengan tulang biasanya kalau berat badan, tinggi badan, ya. Jadi maksud saya agak detail. Nah, kalau nggak detail saya nggak jawab ya. Mohon maaf, bukan saya nggak mau jawab karena nggak detail. Jadi Ya. bingung saya mau jawabnya. Takut salah ya. Takut salah. Kan malah salah analisa, Analisa ya. berat. Jadi jangan marah, jangan sebel ya kalau memang saya nggak balas, berarti itu kurang lengkap ya. Itu aja ya. Baik. Nah, ikhwan dan akhwat, sebelum ditutup dengan kesimpulan dari Pak Alfian di siang hari ini, sekali lagi bagi Anda ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nomor telepon Pak Alfian berapa? Baik, dicatat dulu ya. Bagi Anda juga ingin langsung ke Rumah Sehat Indonesia, silahkan di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 4 RW 4, Kafling, PTP DKI Pondok Kelapa. Nomor telepon rumahnya di 021 864 8904. Oke. Kemudian di HP-nya dicatat nih, HP Pak Alfian 0813 832 62040, 0813 832 62040. Ini HP Pak Alfian ya. Dan bagi Anda yang mungkin ingin ke sana bingung tidak atau lupa, nah alamatnya klik aja search di Google Map Rumah Sehat Indonesia, nanti langsung Diarahin Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa ya, karena banyak orang bikin Rumah Sehat Indonesia. Oh, gitu. Nanti nyasar. Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Atau nama saya. Ya. Rumah Sehat Indonesia Alfian, udah Ya. pasti keluar ya. Siap. Pak Alfian, monggo silakan dengan kesimpulan. Ya, jadi kita tadi bahas tulang belakang tapi ya nyebar kemana-mana, nggak apa-apa ya. Saya senang, pokoknya saya berusaha. Saya tuh kadang-kadang kalau nggak kerhasil tuh ada kewajiban yang kurang. Jadi kadang-kadang, aduh, saya gimana ya. Padahal kalau ngirim rekaman lebih enak, nggak perlu jauh-jauh karena pulangin ada pasien lagi. Nah, cuman diprotes sama pendengar. Nah. Jadi ada kewajiban, makanya saya hari ini ya sudah kita bahas tanya jawab biar semuanya dapat. Karena kemarin banyak banget WA ya, saya juga nggak sempat balas. Jadi ya udahlah, mungkin hari ini terbalas ya untuk yang jawaban-jawaban ya.
Jadi tadi yang penanganan alami tadi bisa kita untuk tulang tadi ya. Tulang tadi yang pertama kita bisa posisi tidur kita ganti kasurnya dengan yang keras ya, atau yang full latex, atau kita tidur di papan atau di kasur kapuk ya. Bisa kita gunakan juga minyak esensial ya untuk muscle ototnya ya, kalau misalnya memang ada cedera otot ya. Atau kita gunakan stretching ya. Stretching itu untuk melonggarkan sendi-sendi ya. Jadi stretching itu untuk menarik lah, untuk kita merasakan nyaman. Nah, di YouTube ada juga itu ya. Cuma baru satu saya bikin ya. Nah, terus dengan kompres air dingin atau air panas ya, itu bisa mengurangi rasa nyeri. Ya, tapi penyebabnya tetap kita harus benarkan ya. Ini untuk penanganan